Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Febriana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konseling realitas dari William Glasser. Yuk langsung kita mulai aja. Nah, yang pertama itu ada pandangan manusia. Jadi dalam konseling realitas memandang manusia sebagai makhluk yang berperilaku sesuai dengan dorongan kebutuhannya. Nah, jadi manusia itu berperilaku sesuai dengan keinginannya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Nah, kebutuhan dalam kehidupan manusia sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fisiologis, yaitu suatu kebutuhan yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia, seperti makan dan bernafas. Yang kedua adalah kebutuhan psikologis, yaitu perasaan dicintai, mencintai, dan berharga bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, dalam kehidupan manusia pastinya kebutuhan-kebutuhan ini akan selalu muncul. Jadi ketika kita bisa berhasil untuk memenuhi suatu kebutuhan, pasti akan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang akan muncul. Nah, ini seperti teorinya Abraham Maslow tentang teori kebutuhan. Nah, yang kedua itu ada konsep dasar konseling realitas. Yang pertama adalah teori kontrol. Nah, dalam teori kontrol diyakini bahwa manusia tidak hanya memiliki kebutuhan yang pada umumnya sama dari satu manusia ke manusia lain, namun juga memiliki keinginan. Dan keinginan ini adalah hal yang berbeda-beda dari satu manusia dan manusia lainnya. Nah, ketika manusia berhasil memenuhi keinginannya, biasanya otomatis kebutuhannya juga akan terpenuhi. Namun ketika yang terpenuhi adalah kebutuhannya, maka belum tentu keinginannya ini akan terpenuhi. Nah, ketika hal ini terjadi, biasanya akan muncul perilaku spesifik yang merupakan behavior total atau tingkah laku total yang didasari oleh 4 hal. Yang pertama adalah pemikiran, yang kedua adalah tindakan, yang ketiga adalah perasaan atau emosi, yang keempat adalah respon psikologis. Nah, dalam teori kontrol ini, pemikiran dan tindakan adalah hal yang harus dikontrol karena kedua hal ini akan mempengaruhi perasaan atau emosi serta respon psikologis. Dan yang selanjutnya ada 3R. 3R itu adalah responsibility, reality, dan right. Responsibility ini maksud adalah tindakan yang bertanggung jawab ketika kita memenuhi kebutuhan supaya dalam pemenuhan kebutuhan kita, hal ini tidak mengganggu atau merugikan orang lain. Nah, dalam reality adalah kemampuan kita untuk bisa memahami kenyataan dan menjalankan atau menghadapi kenyataan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada right atau kebenaran. Jadi dalam melakukan pemenuhan kebutuhan, tindakan kita itu harus bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya dan harus sesuai dengan norma yang berlaku. Selanjutnya ada struktur kepribadian. Yang pertama ada success identity. Artinya adalah kepribadian yang sukses. Hal ini diberikan kepada manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya yang sesuai dengan 3R tadi. Nah, selanjutnya ada failure identity atau keidentitas diri yang gagal. Hal ini terjadi apabila manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang sesuai tadi dengan 3R tadi. Nah, sebenarnya tujuan dari konseling realitas ini udah ketahuan ya. Jadi konselor membantu konseli untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang sejalan atau berpedoman pada 3R, responsibility, reality, dan right. Nah, dalam tahap konseling realitas sebenarnya tahap-tahapnya sama seperti konseling lain, namun ada 4 tahap inti dan yang membedakan konseling realitas dengan konseling lainnya. Yang pertama itu ada wants, yaitu adalah dimana konselor mengeksplorasi keinginan-keinginan klien yang bisa memotivasi klien. Yang kedua ada doing, yaitu adalah merefleksikan apa saja tindakan-tindakan yang sudah klien lakukan atau sedang lakukan. Nah, yang ketiga adalah evaluation. Nah, di evaluation ini kita mengevaluasi apakah tindakan yang sudah dan sedang dilakukan klien itu bisa menunjang keberhasilannya untuk mendapatkan wants-nya tadi. Dan yang keempat itu ada plan, yaitu perencanaan. Jadi setelah kita tadi mengevaluasi nih apakah si wants-nya, si doing-nya itu menunjang akan keberhasilan mendapatkan wants. Nah, kita bisa mulai planning. Jadi mungkin apa tindakan yang harus diubah atau rencana apa yang harus dibuat. Nah, contohnya gini, misalnya ada seorang siswa yang
selalu datang terlambat ke sekolah, sehingga dia harus mendapat hukuman dulu oleh gurunya sebelum masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Nah, ketika dia sudah terlambat lalu mendapat hukuman dulu, berarti kan masuk kelasnya telat, sehingga dia kehilangan kesempatan untuk mempelajari beberapa materi dan akhirnya itu berdampak pada nilainya. Nah, dalam kasus ini konselor bisa menanyakan nih, misalnya wants-nya si klien itu apa, misalnya nanti kamu kalau udah besar tuh cita-citanya mau jadi apa sih gitu. Misalnya cita-cita kliennya jadi manajer di perusahaan. Nah, terus wah hebat sekali ya, semoga cita-citanya misalnya tercapai. Dan hebat juga, jadi manajer kan tidak gampang karena harus menjadi pribadi yang disiplin, mampu mengatur waktu dan mengatur berbagai hal sehingga bisa menjadi panutan untuk karyawannya. Nah, itu kan kita udah dapat wants-nya. Sekarang kita tanya nih doing-nya. Tapi kira-kira kalau kamu misalnya masih nggak disiplin dengan datang terlambat ke sekolah, gimana ya, bisa nggak ya untuk jadi manajer yang hebat di suatu perusahaan yang sesuai dengan cita-cita kamu misalnya. Terus dia merasa, oh iya ya, kalau manajer aja harus disiplin dan bisa menjadi contoh untuk karyawannya, berarti dia harus mulai nih bersikap disiplin. Nah, berarti itu masuknya ke evaluation kan. Jadi doing-nya itu tidak sejalan atau tidak membantu untuk mendapatkan wants-nya tadi. Nah, sehingga di plan-nya dipikirkan nih, kalau misalnya mau jadi itu, berarti misalnya ditanya, emang kamu kalau misalnya datang terlambat sekolah tuh karena apa sih? Misalnya karena saya bangunnya kesiangan. Oh, bangunnya kesiangan tuh karena apa? Karena saya main game sampai malam. Nah, berarti plannya adalah misalnya mengurangi main gamenya supaya tidur lebih cepat dan bangun lebih awal supaya ke sekolah tidak terlambat. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya. Nah, yang terakhir adalah poin penting dari konseling realitas. Yang pertama itu ada mengedepankan aspek kekinian. Jadi kita berorientasi pada hal-hal yang terjadi saat ini, bukan pada masa lalu. Seperti yang tadi, apa yang saat ini kalian lakukan, kayak misalnya dia main game sehingga bangunnya terlambat dan terlambat datang ke sekolah. Nah, yang kedua itu adalah fokus pada perilakunya, bukan perasaan. Dan yang ketiga itu ini untuk konselor perlu melibatkan diri lebih dalam, karena kita kan nanti akan bertanya tentang atau mengeksplorasi tentang keinginannya. Nah, di sini sebenarnya konselor bertindak sebagai motivator. Jadi supaya lebih dekat, kita harus melibatkan diri dari awal proses konseling. Jadi kita mendekatkan diri dulu sehingga konseling nyaman dengan kita, dan ketika kita memotivasi, dia dapat menerima itu dengan baik. Nah, kurang lebih seperti itu konseling realitas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.